Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Al-Irsyad Kota Madiun yang sehat, yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Bertemu kembali dengan Ustazah Eni Rosita pada pelajaran tematik. Kali ini kita masuk pada pelajaran tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Kita akan memakai buku Bu Pena jilid 1D. Disiapkan ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan ceria bersama keluarga. Amin. Walaupun kita masih belajar dari rumah, harus tetap semangat. Oke? Sebelum Ustazah mulai pembelajaran, kita akan semangat dulu yuk dengan bertepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah. Sekarang semua sudah semangat. Nah, sekarang kita masuk tema 7, subtema 1, pendamping pembelajaran 1, halaman 3. Silakan dibuka buku paketnya. Pendalaman materi membedakan panjang pendek bunyi. Ada banyak benda di sekitar kita, yaitu ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Kita dapat membuat lagu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Saat menyanyikan lagu, harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang dan pendek berdasarkan tanda ketukan, yaitu seperti ini. Ada tanda ketukan pendek dan seperti ini ketukan panjang. Ayo sekarang kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu sesuai panjang dan pendek bunyi. 1, 2, mulai. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai
Sudah bisa ya? Setelah bernyanyi dan memperhatikan liriknya, kalian bisa memberi tanda ketukan pendek dan tanda ketukan panjang di bawah setiap suku kata lirik lagu pada halaman 4. Oke, mudah kan? Selamat mencoba. Sekarang kita lanjut pendalaman materi. Mengenal benda hidup dan tak hidup. Kupu-kupu pada lagu kita yang tadi termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri berbeda dengan benda tak hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Halaman 5. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-cirinya yaitu 1. Dapat bergerak sendiri. Yang kedua, bernafas. Dan yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Dan perhatikan gambar berikut ini. Ada sepeda, ada boneka, dan ada mobil-mobilan, termasuk benda tak hidup. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, 1. Tidak dapat bergerak sendiri. Kedua, tidak dapat bernafas. Dan yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Nah, sudah paham ya anak-anak benda hidup dan benda tak hidup dengan melihat ciri-cirinya. Sekarang kita akan mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup dan menuliskannya di kolom bawahnya, yaitu pada halaman 6. Ada beberapa benda seperti ada bendera, ada kucing, ada buku, ada tanaman, ada manusia, dan ada gambar tas. Kita akan kelompokkan dan tulis pada kolom berikut yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Pada kolom benda hidup yang termasuk benda hidup diantaranya yaitu ada kucing, ada tanaman, ada manusia. Alasannya adalah karena mereka bisa bergerak sendiri, bisa bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Dan pada kolom benda tak hidup, yang termasuk benda tak hidup yaitu ada bendera, ada buku, dan ada tas. Alasannya karena benda itu tidak bisa bergerak sendiri, tidak bernafas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang kalian bisa mengerjakan ayo berlatih halaman 6-7 dengan memberi tanda centang. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Ini ada simbol sila keempat. Saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain.
Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila dengan simbol kepala banteng. Selain itu, bermusyawarah juga menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk tugas, Ananda bisa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 8. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita masuk pendamping pembelajaran 2, halaman 8. Pendalaman materi. Membedakan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makan dan air. Kelinci juga bisa bernafas. Jadi kesimpulannya, kelinci adalah benda hidup. Kemudian robot. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot juga tidak bernafas. Jadi kesimpulannya, robot adalah benda tak hidup. Menceritakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Coba kalian lakukan tugas halaman 9 ya, bersama kakak atau ibumu di rumah, serta bisa ngerjakan Ayo Berlatih halaman 9 sampai 10. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.